Jadi Prepik adalah salah satu agensi Microsoft sekaligus mesin pencari terkemuka untuk desain vektor, foto, ilustrasi, dan template gratis yang berkantor di Malaga, Spanyol. Prepik.com didirikan pada tahun 2010 oleh dua bersaudara, yaitu Alejandro and Pablo Blanch, dan seorang lagi bernama Joaquin Conquer. Ya, berikut adalah portofolio Prepik saya, dan saya sudah baru berkecimpung di Prepik. Baru bergabung di Prepik itu baru bisa dihitung 3 tahunan lah ya. Di sini ada icon 3 tahun bersama keluarga Prepik family ya, keluarga Prepik 3 tahun berarti tahun 2017an lah ya, 2017an. Dan itu pun pas pertama daftar pun hanya daftar gitu. Setelah daftar nggak langsung uploadnya tuh kalau nggak salah di bulan ketiga atau bulan kelimaan lah ya, karena memang nggak terlalu, yang saya katakan nggak terlalu serius sama Prepik. Dan ditambah lagi memang kalau upload di Prepik itu agak sulit karena beda dengan Microsoft lainnya. Rekrutmen di Prepik memang agak sulit dan masih abu-abu lah ya, saya masih belum ngerti tepatnya Prepik itu mau gimana tepatnya untuk uploading vektor gitu, rekrutmen vektor. Kriteria yang tepat bagi Prepik itu seperti apa, saya belum tahu pasti kriterianya gitu. Dan di sini pun baru 68 desain yang saya upload di Prepik, berbeda jauh dengan portofolio saya yang ada di Shutterstock, hampir 12 ribuan. Karena di Shutterstock itu kalau kita udah tahu kriteria Shutterstock dan uploadnya pun jadi bakalan lebih banyak dan lebih besar persentase approval untuk desain di Shutterstock kalau udah tahu kriterianya, caranya. Dan update-nya pun nggak terlalu banyak ya seperti Prepik. Memang di Shutterstock pun banyak update terbaru untuk rekrutmen atau kriteria desain yang dibutuhkan oleh Shutterstock, dan juga update terbaru untuk kriteria yang dibutuhkan Prepik gitu. Semua Microsoft pasti bakalan update untuk kriteria karena untuk menjaga kualitas desain mereka dan kualitas kontributor mereka gitu. Jadi kalau memang gampang upload untuk masuk ke Shutterstock ataupun masuk ke Prepik, dan lebih banyak juga gitu orang-orang yang masuk, orang-orang atau kontributor yang orang-orang yang jadi kontributor di Microsoft tersebut, dan kualitasnya pun jadi nggak terhandle gitu. Jadi kualitas yang kualitas yang agak kurang gitu, jadi masuk ke Microsoft mereka gitu. Mereka menambahkan update tersebut untuk memperbaiki kualitas desain yang ada di website tersebut dan kualitas para kontributor gitu. Tapi walaupun desain kita kurang seperti yang saya bilang, saya pun desainnya nggak terlalu bagus seperti kayak gini kan. Tapi karena kan di luar negeri itu butuh desain-desain yang unik gitu. Jadi walaupun desain kita bagus, sebagus-bagusnya desain kita pasti bakal ada yang ngomongin desain tersebut jelek. Tapi sejelek-jeleknya desain kita pasti bakal ada yang ngomongin desain kita bagus gitu. Sebagus-bagusnya desain, kalau orang tersebut nggak suka ya mereka akan download. Tapi seburuk-buruknya desain, kalau orang tersebut membutuhkan desain tersebut, pasti mereka bakal ngedownload gitu. Jadi kembali ke kriteria masing-masing lah ya, kriteria klien atau customer masing-masing lah ya, seperti itu.
balik lagi, saya baru 3 tahun di Tripik, jadi nggak terlalu lama sih, termasuk anak baru lah ya di Tripik gitu. Dan downloadnya pun baru 5.000 downloadan gitu ya, masih anak baru lah ya di Tripik, itu anak baru. Di sini kalian bisa lihat hasil dari uploadan saya yang reject, yang nggak di approve gitu. Ada 443 yang di approve dan yang approve cuman 68 desain gitu. Jadi memang banyak yang kalau nanya susah nggak bang upload di Tripik, memang susah. Saya juga hampir 400 desain yang di reject, yang ditolak oleh Tripik dengan alasannya masing-masing gitu. Karena ada beberapa alasan, kalau ada beberapa alasan kenapa vektor kita ditolak. Halnya berapa banyak sih, banyak alasannya, banyak reasonnya. Limited commercial value itu jadi desainnya nggak terlalu bagus untuk dijual gitu, terlalu bagus untuk dijual. Jadi mungkin Tripik berpikiran bahwa desain kita nggak terlalu bagus persentase untuk penjualannya gitu, persentase terjual tuh kecil gitu. Limit commercial value. Aesthetic and technical issue. Jadi kalau aesthetic and technical issue itu ya secara teknikal ada yang salah dari desain kita gitu, pas uploadnya tuh ada yang salah, atau pas ngedesainnya ada yang salah. Terus similar submission, jadi desain kita terlalu mirip dengan desain lainnya yang ada dan yang telah ada di website Tripik. Komposisi itu kayak pewarnaan, terus ukuran, sentral atau tidak sentralnya desain di output pun berpengaruh gitu. Jadi kalau kita nggak nyimpen desainnya di tengah-tengah artboard, ataupun ada yang salah di komposisi, ataupun ada yang salah di ukuran artboard, berarti alasannya di sini gitu. Terus ada wrongly used typography. Jadi kayaknya font yang kita gunakan adalah font yang kita gunakan ada yang salah gitu. Terus outdated, kayaknya outdated tuh di luar tren gitu ya, udah ketinggalan zaman gitu. Desain yang kita masukkan tuh udah ketinggalan zaman gitu, tren-trennya itu. Language wrongly used, jadi bahasa yang kita gunakan pun salah, entah bahasa yang kita gunakan di judul desain ataupun deskripsi desain dan ataupun keyword gitu. Grammar and spelling error, grammar ya kayak gitulah, kalimat-kalimat yang salah. Duplikat sama plagiat kalau ya. Jadi ya duplikat tuh ya sama gitu, desain yang sama atau plagiat desain orang gitu. Terus trademark copyright, trademark kayaknya kayak logo, kayak kalau kita bikin desain terus desainnya mirip dengan logo Toyota atau logo Honda gitu, trademark copyright kayak gitu lah ya. Pokoknya mah ada urusan dengan pihak-pihak trademark atau brand-brand lain gitu. Ethical policy atau ini apa? Donating contribution, tidak mengupload atribusi, kayaknya tidak mengupload, ada yang tidak diupload gitu lah pokoknya. Invalid file yang salah, send to play taken atau nih saya belum tahu send to play taken itu apa ya. Terus send as PSD file, terus send as foto, kayaknya kita harus ngirimin PSD file atau file foto gitu. Lock or portrait, left trace, nah kalau ini saya ngerti itu. Jadi kita ngambil desain atau ngambil foto di internet, terus kita trace ulang gitu, atau quick trace gitulah ya. Kalau trace ulang sih bisa aman gitu, trace ulang terus dirubah. Jadi maksudnya ke ATM kan, maksudnya ke
amati, tiru dan modifikasi gitu kan. Kalau ini udah mah nge-save desain orang atau foto orang terus di quick trace gitu kayaknya ya. Image not include, fotonya file JPG nya nggak dimasukin. Nah ini file IPS nya nggak dimasukin, terus color palette, palet gambarnya salah, terus group in asset, jadi vektor yang kita nggak di grup gitu, nggak di grupkan gitu, jadi ungroup lah ya, jadi berceceran gitu. Terus preview NPS not relasi, jadi file IPS sama file JPEG itu beda gitu, bisa beda nama atau bisa beda file tersebut gitu. Jadi kalau kita masukin JPEG dan IPS itu harus sama, misalkan desainnya si A, si JPEG nya A, IPS nya juga A, jangan JPEG nya A, IPS nya yang B gitu, desain yang B gitu. Unwanted element artboard, atau nih apa nih, not editable text, nah atau nih apa, tapi di sini juga ada gitu pembahasannya. Kita bahasnya yang judul-judulnya aja lah ya. Ya yang saya tahu sih kayak gitu sih. Nah memang jadi si reason itu ini tuh di vektor reason penolakan vektor di preview itu memang banyak, entahlah inilah, jadi memang agak sulit aja. Dan juga saya udah 3 tahun pun masih abu-abu tentang kriteria yang prefix mau gitu, banyak lah ya alasannya gitu. Terus seperti yang saya bilang, di prefix itu memang banyak update terbaru yang ada lah ya yang di sini. Seperti di sini seperti sekarang mah kita harus mengupload tax residence certificate, jadi kayak alamat rumah untuk pajak kalau nggak salah. Kalau NPWP beda. Kalau NPWP saya pernah upload di sini. Saya pernah upload di prefix NPWP dan di sana upload dan udah approve. Kalau ini tax residence beda lagi. Kayak alamat rumah untuk pajak gitu. Jadi beda lagi. Nanti kita usahakan kita ke perpajakan gitu, ke dinas pajak atau perpajakan, kita bikin tax resident gitu. Saya belum masukin, saya belum update di sini. Kalau saya belum update, katanya memang persentase pendapatan kita tuh jadi dipotong lebih besar, antara 30 atau 50%-an gitu dari earning yang kita miliki nantinya. Kalau tax resident ini tidak diupload. Kalau saya sih nyari gampangnya aja lah, nggak usah upload lah, malas nguploadnya gitu, kayaknya agak ribet. Kalau kalian memang bisa, kalau nggak bisa ya lebih baik di upload tax resident sertifikatnya. Kalau saya belum di upload, jadi persentase earningnya bakalan dipotong lebih besar gitu. Nah terus ada update terbaru di sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah itu sebulan yang laluan. Jadi prefix mengubah kurensi mereka, dari dolar ke euro gitu. Jadi di sini ada pesan, kita bakalan memberitahu bahwa di Mei 2020 pembayaran kurensi untuk semua kontributor akan dirubah dari dolar ke euro, yang mana tapi jangan terlalu ini ya, karena nggak akan pengaruh ke invoice kita gitu. Jadi sekarang sudah diubah dari dolar ke euro. Saya juga belum tahu kenapa prefix mengubah kurensi mereka dari dolar ke euro, entah karena pandemi corona ini, COVID-19 ini, ataupun memang dari dulu prefix bakalan mengubah kurensi mereka dari dolar ke euro. Jadi belum tahu lah ya kenapa alasan mereka mengubahnya gitu. Ya updatean terbaru itu kita bakalan dibayar
dengan euro, bukan dengan dolar lagi gitu loh bray. Jadi itu ada dua updatean terbaru dari Prepik yang saya dapetin. Yang pertama, kita harus, itu udah lama ya, yang tax resident certificate itu udah lama, tapi saya belum masuk ya, ke rumah corona gitu, ke rumah lagi pandemi corona, jadi agak malas ya ngurusinnya gitu, yang agak ribet juga itu datanya. Tax resident certificate datan dari Prepik. Terus yang kedua, currency, mereka merubah currency dari dolar ke euro gitu, updatean terbaru dari Prepik. Nah, di akhir ini saya bakalan ngasih tips buat kalian, ngasih tips untuk upload di Prepik tuh. Yang pertama ya, saya juga sama, masih belum tahu kriteria yang Prepik inginkan gitu. Yang pertama mah kita harus cari updatean terbaru rekrutmen atau kriteria Prepik itu, yang terbarunya, yang update-nya, entah itu artboardnya, entah itu desainnya, entah itu tren atau gimana nya gitu. Kita harus cari updatean terbaru rekrutmen, upload di Prepik gitu untuk approval, untuk presentasi di approve-nya lebih bagus gitu, harus sering update gitu. Yang keduanya, banyakin quantity gitu, jangan kualitas. Percuma kalau kita ngedesain cuma 3 terus upload, kalau nggak ada yang approve ya capek-capek ya. Lebih baik kita banyakin quantity, jadi sekali ngupload tuh 30 atau 50 gitu ya. Syukur-syukur presentase uploadingnya ada yang presentasi approve-nya ada yang approve 10 atau 15 dari 50 desain yang kita upload di Prepik gitu. Jadi banyakin quantity daripada kualitas, jadi gitu ya. Cuman itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih baik banyakin quantity gitu daripada kualitas gitu loh bray and sis. Jadi segitu pesan yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman saya di Prepik, dan tips yang mudah-mudahan bisa kalian cerna, kalian gunakan di Prepik tipsnya gitu. Banyakin upload aja quantity daripada quality gitu loh bray. Thanks for watching bray.